terpicu dengan faktor pikiran, kemudian mungkin gaya hidup yang kurang bagus sampai akhirnya sakit, dan ketahuannya bisa dibilang terlambat karena sudah stadium 4. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia ada riwayat hepatitis C sebelumnya, tapi waktu itu sudah dinyatakan sembuh, sudah diobati dan dinyatakan sembuh. Nah kemudian mungkin ya ada pikiran juga gitu ya, itu kan salah satu penyebab gitu. Dan memang di keluarga kita ada benih sakit kanker gitu dari nenek gitu, dari nenek. Dan biasanya yang namanya keluarga itu ada yang kena gitu, salah satu genetik. Nah salah satunya adik saya mungkin terpicu dengan faktor pikiran, kemudian mungkin gaya hidup yang kurang bagus sampai akhirnya sakit, dan ketahuannya bisa dibilang terlambat karena sudah stadium 4. Dari 6 bulan, dari awal tahun lah pokoknya, sekitar 6 bulan. Sudah awalnya gini, jadi dia pikir sakitnya itu ambeien karena waktu pupil itu ada keluar darah. Nah kemudian waktu dicek memang ada tumor usus istilahnya, ada penyumbatan di usus, dan akhirnya itu udah dipotong sekitar 15 cm. Nah kirain setelah itu sembuh, ternyata enggak, waktu dicek lagi sudah ada juga kanker dan sudah menyebar. Nah yang mau diobati kankernya, waktu itu mau dicoba kemo, tapi dengan kondisinya dia yang dari sejak operasi itu ternyata makin lemah, itu susah, nggak bisa kan. Kalau kemo itu kondisi harus fit. Nah jadi ada mesti perbaikan gizi, mesti ada segala macam. Nah ternyata itu nggak berhasil gitu loh, sampai akhirnya kemarin baru awal tahun baru. Jadi kejadiannya cepet banget gitu, dari mulai ketahuannya awal tahun, terus makin drop gitu. Meninggalkan istri itu dan anaknya 3 yang kecil-kecil. Karena kan anak-anaknya juga masih kecil ya, otomatis kita ini kebetulan saya bilang keluarga yang cukup erat hubungannya, nggak yang sendiri-sendiri urusannya gitu. Memang kita punya kerjaan masing-masing gitu ya. Mungkin waktu pun keluarga nggak bisa setiap saat, tapi kita berusaha ada quality time minimal seminggu sekali. Mungkin pada saat gereja, setelah gereja kita pulang makan, nonton, itu ada gitu. Apalagi di saat ada acara-acara khusus seperti ulang tahun, kita usahakan kita kumpul gitu, kumpul keluarga inti aja minimal gitu. Jadi ya saya yakin, mungkin waktu itu belum tersebutkan sama dia, tapi saya yakin Jen adik saya itu menitipkan anak-anaknya yang masih kecil untuk kita perhatikan juga. Karena saya pun ngerasain sebagai orang tua kan, bagaimana anak-anak saya butuh perhatian banyak kalau tidak ada bapaknya gitu. Jadi kondisinya dia sudah di ruang semi ICU atau ruang pemantauan atau ruang observasi. Jadi bisa dibilang agak diisolasi. Jadi orang luar nggak boleh masuk, cuma keluarga yang boleh. Dan kita memang lihat bagaimana turun drastisnya dia, bagaimana gulanya turun terus, dan gimana tensinya turun terus. Tapi dia berusaha untuk semangat gitu. Dia berusaha untuk menyemangati kita bahkan. Dia pernah sempet ngomong gitu sama yang nemenin dia setiap saat ya, ayo aku udah sembuh, aku mau pulang. Padahal susah, nggak bisa bangun, kanan kiri udah diinfus tangannya, aku udah sembuh, aku mau pulang gitu. Nah saya yakin dia sudah sembuh di dalam dengan Tuhan gitu, karena itu saya yakin, aduh
ini omongannya ini udah mulai ngelantur nih, udah mulai ngelindur nih. Orang belum bisa bangun, bagaimana mau jalan? Ayo, aku mau jalan-jalan, aku mau refreshing, itu kata-kata dia. Dan terakhir, karena kita semua nangis di samping dia malah nguatin kita. Udah, nggak usah khawatir soal pembayaran, semua beres. Mbak Tessa jelasin ini, semua udah beres. Mama jelasin, Papa jelasin, jangan ada yang nangis lagi. Udah ya, udah beres ya, udah clear semuanya ya. Dia sempat ngomong gitu, meskipun ngomongnya tidak lantang seperti saya ya. Ngomongnya itu lemah sekali, tapi udah ya, udah beres kan? Udah nggak ada yang dipikirin lagi kan, udah nggak ada yang bingungin lagi kan. Dia ngomong begitu. Itu kata-kata terakhir dia di hari Sabtu. Nah, di hari Minggunya dia udah nggak bisa ngomong lagi. Pada saat dia bilang, udah ya, udah beres kan, udah selesai semua kan, udah jelas kan, udah. Memang ya, saya sama adik saya ini bedanya cuma 1 tahun. Saking deketnya sampai kita itu ya masa kecil bareng-bareng. Jadi namanya berantem itu sering gitu. Tapi seiring berjalan waktu, pada saat udah besar, kita ternyata ya pastinya lah, kita sudah lebih dewasa, pasti lebih kompak. Dimana saya punya masalah berapa kali ya, karena dia pengacara juga, dia dampingin saya, dia belain saya. Pada saat katanya rumah saya digerebek, mau disamperin, dia kirim orang untuk jagain. Saya juga telepon dia, Jen, ayo tolong temenin aku di sini, soalnya takut ada orang masuk segala macam. Dia memang orang yang lebih care dibandingkan adik saya yang satu lagi, karena memang kita jaraknya jauh dan dia punya kehidupan dan kegiatan lain lah. Tapi kalau Jen ini yang bagian ngurusin keluarga memang. Jadi kayak mama papa mau khotbah, karena dia juga pendeta kan, dia bisa aturin urusin semua multimedia, semua bahan-bahan khotbah. Dia memang orangnya detail, itu dia. Tapi terus abis itu dia juga punya anak-anak kecil. Dia satu orang sendiri, seorang bapak ngurusin 3 anak kecil itu bisa. Segitu detailnya dia, karena memang dia mungkin ya seneng aja ngelakuinnya. Memang dia orangnya seperti itu. Ya itu kenangan saya buat adik saya sih. Ya kalau saya sih ya, kalau saya tuh mungkin karena kita nggak hidup satu rumah, satu atap bareng, mungkin untuk kehadirannya tidak terlalu berasa buat saya ya. Tapi saya tahu di saat saya butuh ini ya, ini salah satu hal kecil. Dia itu karena saking telitinya dan rapinya orang gitu, terlalu needy gitu ya. Itu kabel-kabel saya tuh waktu itu bilang, ini kok wifi nggak sampai atas sih gitu, itu rumah saya. Oh ini mesti beli router, terus dia pasangin kabelnya rapi pakai klem-klem. Itu dia. Saya itu tahu adik saya ini orang yang handyman banget. Itu yang saya kehilangan. Saya bilang dalam hati, aduh nggak ada yang bisa ngurusin saya untuk hal-hal kecil seperti ini. Ya memang saya bisa panggil orang, cuman kan kalau adik sendiri nggak gratis gitu kan. Jadi ya pokoknya ada hal yang pasti kehilangan, ya salah satunya buat saya itu.